Nih loh, gua ngomong ada datanya, ada buktinya, ada bukti otentik apa segala macam, orang langsung percaya dan emang itu harus kayak begitu gitu. Misalnya gua ngomong gua cucu nabi tapi STNK-nya kagak ada, BPKB-nya bodong, kelakuannya kayak gitu, dibilang motor Tiger digeber tau-taunya 2 tak, ya pokoknya kayak gitulah, kagak jelas gitu ya. Gue jadi ngomong kemana-mana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Gue nemuin artikel menarik ya di Facebook ya dari Mas Rakian Aryaningrat. Yang namanya semua ilmu, semua itu apa segala macam ya. Kalau kita kan ada pepatah tuh di dalam filsafat ya. Kalau kita cuma belajar filsafat, kita bakal jadi ateis gitu. Tapi misalnya kita memperdalam filsafat banget, kita akan menjadi teologis gitu. Karena semua yang namanya ilmu tuh, ilmu fisika, ilmu matematika, apa segala macam, itu didasari dari filsafat, dari hukum sebab dan akibat gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan tuh logika gitu. Namanya tuh kalau di dunia Islam namanya ilmu mantek gitu. Contohnya gini ya. Waktu Dokter Sugeng bilang gitu ya, semua ilmuwan itu tuh awalnya tuh skeptis gitu, jadi nggak percaya dulu. Jadi kita nih misalnya Tuhan ada nggak, kita harusnya nggak percaya dulu gitu. Nah, dengan kita mencari Tuhan itu tuh ada apa enggak, kita tuh mencari melalui otak, melalui perasaan, melalui cara berpikir apa segala macam, sehingga akhirnya kita menemukan Tuhan. Dan kalau kita itu dapat Tuhan, kita itu dapat ilmu apa segala macam, kita bakal ngeyakinin bahwa Tuhan itu ada dan kita bakal jadi makhluk Tuhan yang paling logis gitu ya. Jadi nyari Allah itu tuh mesti pakai akal gitu loh. Yang namanya akal itu tuh adalah gift terbesar dari Allah tuh buat manusia nih. Nih keren nih. Gue bacain ya dari Mas Rakian Aryaningrat. Dalam kitab Insan Kamil Mukamil dikatakan Plato adalah muridnya Nabi Khidir gitu. Dia belajar banyak dari Nabi Khidir. Plato di masa tuanya dihabiskan untuk mengurus madrasah, mengurus anak yatim dan jompo. Padahal belum ada agama Islam waktu itu ya. Berzikir dan berkholwat. Berkholwat itu dia itu berduaan dengan Allah gitu. Jadi sendirian, berduaan gitu, bermesraan dengan Tuhan gitu. Apakah seorang Plato itu sejatinya seorang nabi? Wallahu alam, nggak tahu. Plato adalah penasihat utama Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain itu tuh kalau orang bilang tuh Buddha, Siddhartha Buddha Gautama tuh Nabi Zulkarnain. Jadi sehingga negeri Babilonia mengalami zaman keemasan pada kejayaannya. Plato adalah ulama ahli berpikir. Jadi Plato itu tuh tukang mikir ya, mikir nih pakai otak mikir gitu. Ilmu-ilmunya diserap oleh Sokrates. Sokrates itu bapak filsafat dunia ya, yang bilang etos, logos, pantos dan lain sebagainya. Ini sekarang nih Indonesia nih gara-gara ada Dr. Fahrudin Faiz nih jadi gila tuh yang namanya filsafat tuh ya. Jadi lebih gampang lah memasukin kebenaran tuh ke orang-orang Indonesia sekarang gitu, nggak kayak zaman dulu gitu. Jadi kalau kita ngomong, nih loh gua ngomong ada datanya, ada buktinya, ada bukti otentik apa segala macam, orang langsung percaya dan emang itu harus kayak begitu gitu. Misalnya gua ngomong gua cucu nabi tapi STNK-nya kagak ada, BPKB-nya bodong, kelakuannya kayak gitu, dibilang motor Tiger digeber tau-taunya 2 tak, ya pokoknya kayak gitulah, kagak jelas gitu ya. Gue jadi ngomong kemana-mana nih. Ilmu-ilmunya diserap oleh Sokrates. Sokrates membuat karya tulis ilmu filsafat. Ketika terjadi peperangan antara ulama filsafat seperti Sokrates dengan kaum sufah pembenci ulama, kaum sufah ini adalah leluhurnya Habib di zaman dulu. Wah, dalam kurung. Waduh, berat nih kayaknya nih. Karya Sokrates sebagian diambil dibawa ke benua Amerika dan Eropa. Maka wajar negara di kedua benua itu kebanyakan negara maju karena ini filsafatnya. Mudah-mudahan nih dengan Dr. Fahrudin Faiz nih membawa ilmu filsafat digabungkan dengan ilmu tasawuf, digabungkan lagi dengan ilmu agama. Nah kalau menurut jadi kalau kita pengen ngikutin ulama itu Dr. Fahrudin Faiz itulah yang paling itu menerangkan tentang ngebersihin hati apa segala macam tuh, enjoy, enak, kita mengalir ngeflow bagai air gitu. Kayak tidur diomongin sama dia masuk alam bawah sadar. Wah, gue ngomong apa sih? Intinya kayak gitu deh. Maka wajar negara di kedua benua itu kebanyakan negara maju padahal ilmunya hasil nyuri dari literasi Islam.
Di zaman setelah Nabi Muhammad, sebagian ulama mengevolusi ilmu filsafat. Peninggalan ulama Plato menjadi suatu ilmu yang namanya mantik, gitu, yaitu suatu kaidah ilmu berpikir yang menuntun pikiran kita supaya bisa menganalisa informasi ilmu atau peristiwa kejadian supaya dapat membuat kesimpulan dan pengambilan keputusan yang tepat atau beristihad. Nah, Kiai Imad sewaktu di pesantren, beliau mendapatkan pelajaran ilmu mantik ini dalam meneliti kejanggalan nasab dengan Habib dipadukan dengan ilmu yang didapat dari dunia pendidikan formal dengan metodologi pengajian histiografi dan sisa asal-usul leluhur. Dari ilmu falsafah berevolusi menjadi ilmu mantik, kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan kita menjadi sebuah kurikulum pengajaran dengan nama CBSA, cara belajar siswa aktif. Dulu nih ada nih CBSA, sekarang mah cara belajar siswa ngaco gitu. Jadi gurunya ngomong, harus itu yang bener tuh. Gurunya nanya nih, kenapa nih keliling lingkaran itu tuh sama dengan 2 VR. Coba kenapa, gara-garanya kenapa yo? Kamu bingung. Ada murid ngomong, wah itu mah udah takdir bu dari dulu gitu. Kalau nggak salah tuh yang nemuin hukum lingkaran itu tuh Plato juga ya kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah Plato apa Pythagoras gitu, gue lupa lagi deh pokoknya deh. Suatu negara akan maju jika potret kehidupan warganya itu berpikiran maju. Ya majulah. Jadi kalau misalnya udah ada kebenaran tuh, rakyat-rakyatnya bisa ngebaca. Kalau gue rasa sih sekarang Indonesia tuh maju banget ya. Waktu tahun kemarin sama tahun sekarang tuh netizen tuh beda banget gitu. Misalnya dari 100 komentar tuh paling sekarang tuh 1 doang tuh yang jadi muhibin. Kalau dulu kan bisa dari 100 komentar tuh, wah setengahnya tuh dia semua tuh, wah gue belah pala lu, anjing lu, gini ini Rasulullah apa segala kayak gitulah. Yang jadi masalah kiai populer sekelas Gus XX, Kiai XX masih menghormati Habib. Percaya ke Habib, apakah dia buta atau keblinger tentang ilmu mantik? Apakah ilmu yang ada di dalam ceramah hanya satu kamuflase biar dianggap alim dan berwawasan luas? Gitu ceritanya. Nah, balik lagi ya. Kata Dokter Sugeng tuh yang namanya ilmuwan itu harus skeptis dulu, nanya dulu gitu. Ini bener apa kagak sih? Nah, misalnya contohnya gitu, contohnya. Rumus keliling lingkaran, gue balik lagi tuh keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2V dikali R. Sekarang tuh kalau misalnya kita kritis, V itu dari mana? Terus rumus itu tuh dari mana gitu loh. Oh ternyata V itu kan artinya kan 22/7 ya, 22/7. Misalnya R itu kan jari-jari, 2VR. Misalnya jari-jarinya itu tuh 7, berarti 7 kali 2, 14. 22 kali 14 dibagi 7 berarti 22 dikali 2 jadi 44. Jadi semua jari-jari yang panjangnya 7 kelilingnya itu pasti 44. Misalnya kelilingnya tuh diukur begitu tuh pasti 44. Semua jari-jari yang 7 pasti kelilingnya 44 gitu tuh. Itu namanya ilmu mantik gitu. Jadi ilmu sebab dan akibat. Ilmu semua kan matematika kan gitu kan, belajarnya gitu kan, ruas kanan sama dengan ruas kiri. Misalnya ruas kanan itu ditambah pindah ke ruas kiri jadi dikurang. Misalnya di sini dikali ruas kiri dibagi gitu, jadi sama dengan. Jadi yang namanya kebenaran itu tuh harus bisa terkonfirmasi gitu loh. Jadi yang namanya kebenaran itu tuh harus bisa ada faktanya, ada datanya, ada bukti-bukti yang valid gitu. Misalnya kan 4 dikali 2 sama dengan 8. Kalau orang goblok nih tukang framing, 4 dikali 2 itu 2. Kenapa? Karena 2-nya adanya dikali gitu. Jadi sisanya di sini 2. Itu namanya orang goblok gitu. Itu namanya ketololan, bukan kebenaran gitu. Jadi ini keren ya. Jadi emang Mas Rakhian Aryaningrat ini nih sering lah memberikan gue tuh inspirasi buat ngevlog gitu. Harusnya nih Mas Rakhian Aryaningrat ini nih bikin channel YouTube sendiri, ngomong, karena pemikirannya itu tuh wih keren gitu. Jadi kalau lu pernah nonton Aba Guru Sekumpul, Sokrates dan Rasulullah, ini kayaknya nih waktu tahun kemarin tuh gue bikin itu. Kayaknya ini bakalan nyambung sama materi yang gue bilangin sekarang ini gitu loh. Jadi emang kebenaran itu tuh harus masuk akal sehat. Jadi gitu ya dari gue Bang Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.